A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajwajihi wa auladihi wa zuriyatihi wa ahlal baiti ajma'in wa ila hadrati jami'il ulama'i lillahi ta'ala fil masyariki wal maghrib wa ila hadrati jami'il ulama maqbara fi hadzal makan Perumustika Tiga Raksa Tangerang wa ila hadrati hajatina wa hajatikum khosatan jamaah RT 02 Perumustika hajatan maslahatan mubarakatan wasihatal afiyah wasalamatan fid dunya wal akhirah syai'un lillahi lana walahumul fatihah. Sumaila hadrati ahli silsilatil qadiriyah wa nasabandiyah wa jamili turuqi khususan ila qudrati sultanul awliya'i ghusil adumi kutubil alamin Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah wa Syekh Abil Qasim Junaidil Baghdadi wa Syekh Ma'rufil Karhi wa Syekh Syirishaqati wa Syekh Habibil Ajami wa Syekh Hasan al-Basri wa Syekh Imam Ja'far Shawati wa Syekh Yusuf al-Hamdani wa Syekh Habib Yazid al-Bustami wa Syekh Nabawiddin an-Naqsabandi wa hadrati Imam Birrabani wa Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad wa Syekhina al-Mughram Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin wa usulihim wa furihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dengan pantun biar agak lebih berbahagia dan bersemangat jawabnya. Boleh, Bu? Boleh. Jawab cakap gitu ya. Orang menyelam sambil minum air. Yang jawab salam, saya doakan rezekinya tetap ngalir. Daun salam disiram air panas. Yang jawab salam, saya doakan pulang dari pengajian semua utangnya lunas. Jawabnya kenceng, ketahuan. Padahal utangnya rumahnya udah lunas. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين بسم الله ما شاء الله لا يسوء الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid wal ustazah, kang tansah kula hormati nun enjih kang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Pak Ustadzinal Kiram, Ustaz Ramdhani beda doang, yang punya nama nggak komplain. Oh, istrinya komplain, Diapura. Yang saya hormati Bapak Haji Nur Widodo selaku tokoh masyarakat beserta para asatidah di RT 2 Purmustika. Mudah-mudahan kita doakan mereka dan kita semuanya mendapatkan kesehatan yang barokah. Amin. Sehat lahir batinnya. Amin. Sehat iman Islamnya. Amin. Dibarengannya rezeki sing lancar. Amin. Rezeki sing barokah. Turah-turah. Mambra-mambra. Bisa nggo tuku omah. Bisa nggo beli sawah. Amin. Bisa beli mobil mewah. Bisa umpul-umpul nabung mangkat ngaji bareng Mekah. Jadi ahli sedekah, jadi ahli jannah. Balik dari pengajian istrinya nambah cantik, nambah soleh. Amin ya robbal. Bapaknya wis senengen nambah didoakan amin maring istrine. Yang saya hormati para panitia yang bertugas serta para relawan donatur yang dermawan yang turut sukses mensukseskan acara pada malam hari ini. Semuanya yang terlibat ikut serta capeknya, ikut berpikir, ikut nyumbang yang terutama, ikut sedekah yang terutama. Mudah-mudahan semuanya diberikan umur panjang, umur yang berkah, menjadikan anak-anaknya keturunan yang soleh-solehah. Amin ya robbal. Yang saya hormati aparatur pemerintah, Bapak RW, Bapak Kades ada? Ada? Bapak Kades yang belum hadir, Bapak Sekdes, Bapak RW, Bapak RT, yang tansah kula hormati pada syarat tok ingkang kula muliakan, mudah-mudahan diparing nasihat iman Islame. Amin. Mudah-mudahan kelawan jabatan pangkatipun menjadikan manfaat lan maslahah khususipun kanggo RT 02 menjadikan warga yang barokah. Amin. Warga yang diselamatkan dunia akhirat. Amin ya robbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini saya mau nanya ibu-ibu, ini jamiahnya namanya apa? Anissa. Oke, terus gak menemani saya di sini? Gak mau tampil lagi? Oh, saya sholawatan sendirian ini, bapak-bapak. Oh, ikut aja, ikut ya.
Itu nggak ditabuh lagi. Oke. Mudah-mudahan para jamaah ibu-ibu An-Nisa semangat untuk istiqomah ya Bu ya. Karena di zaman era sekarang, contohnya tadi saya kesini aja Bu, itu berpapasan. Orang-orang itu pada larinya ke selatan. Tahu ada apa di selatan? Nah itu konser hari terakhir, malam terakhir ada penutupan band. Alhamdulillah ibu-ibu tetap ngeband kepret di sini. Ya Bu ya. Alhamdulillah. Yang pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu ingkang sampun maringi beberapa nikmat, beribu-ribu rahmah dumateng kita panjenengan kabeh. Ibu ngertos bahasa niki. Alhamdulillah. Campur aduk ibu nih. Ini kayak Jawa sebenarnya Bu. Yang telah memberikan rahmat kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul berwajah bil wujuh dalam keadaan sehat dan berbahagia. Iya, alhamdulillah. Karena kumpulnya kita di sini pada malam hari ini Bapak Ibu, itu sudah sangat luar biasa. Ini manusia-manusia pilihan. Kalau Ibu Bapak sadar, banyak yang berbondong-bondong ke selatan mengejar keramaian dan kenikmatan sesaat malam minggu, biar dibilang keren aja sebenarnya. Kenapa yang cuma hadir yang sekian? Ini ada berapa ribu orang? Ini berkah yang luar biasa Bapak Ibu bisa hadir di sini dengan saya. Saya mengucapkan terima kasih sudah diajak silaturahmi kali Bapak kali Ibu. Mudah-mudahan kita semuanya berkumpul di sini menjadi wasilah kita dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Amin ya robbal. Karena untuk kumpul di sini itu luar biasa Bu. Ini semua ujian. Kenapa lebih banyak yang ke sana dan lebih banyak lagi yang ke sini? Lebih memilih pengajian daripada yang di sana. Ada yang memilih konser daripada pengajian. Karena bentuk bab ngejak golet ganjaran itu nggak gampang. Ngejar pahala itu nggak gampang. Karena pahalanya nggak kelihatan, bener. Kalau pahalanya kelihatan Bu, iya itu pada putar balik Bu di situ. Itu di pertigaan Pasir Nangka apa? Iya. Pada putar balik karena lihat pahalanya orang yang mau taklim, pahalanya orang pengajian itu luar biasa. Kalau Bapak Ibu bisa lihat mah nggak mau pulang. Ini ngaji mau sampai jam 9:30 aja. Karena nggak kelihatan amalnya, karena nggak kelihatan wujud dari pahalanya. Banyak orang yang mempunyai nikmat sehat, tapi nikmat imannya lagi sakit. Akhirnya milih ke sana. Sehat, sempat, tapi nikmat imannya lagi dikurang, lagi sakit sehingga lebih memilih senang-senang daripada ngaji Maulid Nabi. Mukanya Bapak Ibu di sini, alhamdulillah bersyukur Bu. Mudah-mudahan kita diparingan barokah Ibu. Amin. Karena untuk fid dunia hasanah, selamat dunia akhirat harus dengan barokah, barokah lagi. Maksudnya apa barokah Bu? Artinya tahu barokah. Barokah ya beruku burukan. Barokah niku nopo? Burukan niku adem ayem artinya. Kelihatannya mah kerjanya santai slow. Bapak-bapaknya berangkat jam 8 pulang jam 4, tapi ada terus bu rezekinya. Anak sekolah ya sekolah sampai kuliah sama. Dibanding yang tidak barokah kerjanya habis subuh berangkat, bahkan sebelum subuh sudah naik jemputan pulang habis isya. Tapi dihitung-hitung nggak pernah cukup. Betul Bu? Tanggal 15 sudah kelolat-kelalet, duit paling di KB kurang terus. Ya itulah, kalau nggak barokah anak banyak jadi susah. Kalau hidup barokah anak banyak jadi bunga. Karena prestasinya luar biasa dihasilkan dari rezeki yang barokah. Gak usah ngoyo kerja mah kayak manuk Bu. Tahu manuk?
bahasa Jermannya tuh burung. Burung itu berangkat pagi pulang sore, Bu. Enggak, dia nggak nyimpan makanan buat besok, enggak. Besok nyari lagi. Malah lebih sufi daripada manusia. Satu kali saya hatinya khawatir besok mau makan apa, saya menghina Allah, saya menghina Tuhanku. Karena saya dijamin sama Allah. Ibu tahu ulat gendon, ulat yang di dalam kayu, ulat sagu. Nyari makan di mana, Bu? Sampai gemuk-gemuk begitu, jendelanya aja nggak ada. Iya kan? Nggak pernah keluar. Tapi dijamin oleh Allah. Ada, mana gemuk-gemuk nggak ada, ulat sagu yang kurus nggak ada. Inilah kacamata kita jauh dari ulat aja kalah. Diambil dari masdar yang kedua, barokah yubariku birkatan. Birkatan artinya kolam alias sumur. Tahu sumur? Diambil airnya, resep lagi. Di airnya tumbuh lagi. Terus gak habis-habis. Itulah konsep barokah, seperti sumur. Barokah yubariku birkatan. Diambil, dikeluarkan terus, gak pernah habis, malah makin bening. Itulah ibu kacamatanya. Analogi sederhana, kalau sampai ibu rajin mengeluarkan, akan semakin subur rezekinya. Wa yurbi bisodaqah. Alhamdulillah. Maka jangan pelit-pelit. Alhamdulillah RT 02 pimpinan Bapak Saranto. Alhamdulillah di sini ada tempat yang barokah. Ada anak-anak langit di sini yang jumlahnya 40-an lebih. Betul, Bu? Itu luar biasa. Enggak hadir di sini. Kenapa, Bu? Kenapa? Itu perlu, Bu. Jangan sampai terlantar, jangan sampai kurang ini, kurang itu. Masya Allah, malu sama Allah. Apalagi gak ada 40 rumah, Bu. Ya Allah. Giliran yang mau ada bencana di Tangerang, dari sana ada orang alim, sehingga geser ke Mustika. Mustika ternyata ada anak-anak yatim yang sedang berzikir, sedang bersolawat. Akhirnya digeser lagi ke tempat-tempat orang yang banyak berzina. Alhamdulillah, selamat gara-gara anak-anak langit. Khairu baitum fil muslimin baitul yatimu yuhsanu ilaihi. Kata Rasulullah, sebaik-baik rumah orang muslim yang di dalamnya ada anak yatim dan mendapatkan perlakuan baik darinya. Wasyarru baitul fil muslimin, yaitu seburuk-buruk rumah orang muslim, baitul yatimu yusa'u ilaihi, rumah yang di dalamnya ada anak yatim tapi mendapatkan perlakuan buruk darinya. Naudzubillah, Bu, jangan sampai. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafailul yatim fil jannati hakadha. Saya bukan nyoblos milih nomor 2, bukan. Kata Kanjeng Nabi seperti ini, hakadha, bagaikan jari telunjuk dan jari tengah. Saya bersama penyantun anak-anak yatim bakal berduduk berdampingan di surga bagaikan 2 jari telunjuk dan jari tengah. Alhamdulillah. Itu, Bu, karomahnya luar biasa. Anak-anak langit harus dipelihara. Maka ibu-ibu di sini niat ngaji, nopo ngaji? Niat ngaji, nopo ngaji? Ayo bareng-bareng diniatkan. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hanya Allah yang aku maksud, hanya ridhomu lah yang aku dambakan. Berikan kami kekuatan untuk mencintaimu dan bermakrifat kepadamu. Amin ya Rabbal. Karena ngaji itu perintah Gusti, karena ngaji itu golek ridhone Gusti, karena ngaji karena syukur ini nikmati Gusti, karena ngaji ini ngurip-nguripi agamane Gusti. Maka ayo bareng-bareng niat ngaji. Yuk, siap-siap. Gak ditabung gak? Ya sudah, ikutin. Panitia gak pada pegang mic. Niat isun ngaji karena perintah Allah, karena arif oleh ridhone Gusti, karena syukuri nikmate Gusti, karena urip-urip agamane Allah. Sholli wa
Nabi Muhammad. Beda Bu, golek ganjaran kados niki boten ketinggal. Golek ganjaran alias pahala yang gak kelihatan itu beda, nafsunya manusia untuk datang beda. Beda ceritanya kalau Pak Sarata yang mengumumkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti hari Senin kumpul di balai desa. Nanti di balai desa ke situ kumpul jam 8, setiap orang akan mendapatkan bantuan langsung tunai 300.000. Balai desa buka jam 8, jam 6 udah pada ngantri panjang Bu. Itu bedanya. Kalau ngajak ngaji itu yang seperti ini, yang pilihan, yang terpilih Bu, yang terpanggil. Bapak Ibu yang di sini yang pasti sudah saya pastikan ini ya. Ini punya nikmat sehat yang jelas, punya nikmat iman, mau nikmat sempat sehingga bisa kumpul di sini. Mudah-mudahan kita diselamatkan dunia akhirat. Amin ya robbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan yang hadir di sini dan yang mendengar suara saya di RT 02 maupun tetangganya menjadi umat-umat yang terbaik, umat-umat yang terpilih, umat-umat yang akan diselamatkan lewat syafaatnya beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ini temanya apa ya Bu? Cinta Rasul? Oh bukan. Karakter Maulid Rasul. Oh karakter mulia Rasul. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi umatnya Kanjeng Nabi itu paling enak Bu. Sudah ngerasain enaknya belum? Sudah belum? Sudah belum Bu? Jujur, kayaknya nggak pede nih. Ini kenapa mau berbondong-bondong mengadakan Maulid Nabi? Karena wujud ekspresi cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ekspresi cinta yang dilakukan manusia di zaman dahulu sampai zaman sekarang. Kalau zaman sekarang Maulid Nabi katanya nggak usah Maulid lah, kita sudah hafal nabinya Nabi Muhammad. Akhlaknya namanya akhlak uswatun hasan. Hafal di teori doang. Iya, kalau orang-orang yang masih muda, mana yang masih muda nih? Ya masih bisa sekolah, masih bisa baca buku. Kalau yang udah tua, gimana bacanya? Maka untuk belajar akhlaknya Kanjeng Nabi perlu mendengarkan, perlu belajar, perlu pengajian. Makanya ada Maulid Nabi. Bentuk ekspresi cinta kita kepada Nabi, insya Allah menjadi barokah kita selamat di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Kabeh umatku niku bakal mlebu swarga. Amin. Amin. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Emang ada yang enggak mau? Ada. Ada contohnya yang milih ke sana. Sahabat aja bingung. Wa may ya'ba ya Rasulullah. Emang ada yang enggak mau? Siapa yang enggak mau katanya? Man ata'ani dakhalal jannah kata Nabi. Wa man aswani faqad aba. Barang siapa taat kepadaku bakal masuk surga. Barang siapa tidak taat kepadaku berarti tidak mau masuk surga. Rasul sangat bijak, tidak mau membuatkan kalimat yang kalau tidak mau, kalau ingkar kepadaku maka masuk neraka. Enggak sanggup bilang begitu Bu. Saking sayangnya kepada kita semuanya. Kita udah dijanji-janjiin, udah didoain, udah dimohon-mohonkan oleh Rasulullah kepada Allah. Diselamatkan dunia akhirat Bu umat Kanjeng Nabi. Itulah makanya jangan sampai ilaman apa kecuali yang enggak mau. Kitanya yang mau dijamin, tapi kitanya yang enggak mau. Itu pilihan Bu. Dakwah sekarang sudah luar biasa enak. Gak ada yang nembakin, gak ada yang ngebomin kan. Dulu gimana Bu Rasulullah dakwah seperti ini? Taruhannya pedang. Betul Bu? Sekarang sudah enak, tinggal duduk manis, makan senep, dengerin. Itu aja pada malas. Betul? Allah memberikan perintah kepada kita yang tadi dibacakan. Laqad kana lakum fi rasul
gitu tadi bunyinya. Kalau bahasa orang mustikanya Bu, itu contoh, pasaran toh, contoh, pade contoh. Itu contoh uswatun hasanah, contoh yang baik, maka harus ditiru. Bagaimana mau niru wong akhlaknya nggak ngerti? Kanjeng Nabi punya akhlak berapa Bu yang harus kita ketahui? Siwak wajib bagi Rasul. Itu aja kita belum mumpuni untuk mengaplikasikan. Betul Bu? Pemimpin yang sekarang beda dengan pemimpinnya zaman Rasulullah. Maka dijulutin Zainal Anbiya, penghias para nabi, Atqal Atqiya, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ya. Anta samsun, anta. Rasulullah bagaikan matahari dan bulan Bu. Masya Allah. Mataharinya dunia Rasulullah. Maka kita wajib mencintai Bu. Kenapa akhlaknya Kanjeng Nabi? Apa aja? Kenapa harus menjadi contoh? Kenapa harus ada maulid? Agar mengingat kita bahwa sifatnya Kanjeng Nabi itu sebagai contoh. Yang namanya contoh harus diingatkan berulang-ulang. Maka ngaji niku perintah Gusti Allah. Rasulullah ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Tapi kalau kita sudah taat kepada Rasul, otomatis sudah taat kepada Allah. Pasti. Kenapa? Karena yang dibawakan Rasul adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Kata Rasulullah, jadilah kau orang-orang yang alim, sehingga ketika kamu bisa alim, kamu bisa mengajak, bisa mengajarkan kepada orang lain agar mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur-syukur kalau bisa alim, kalau enggak ya jadi orang yang mutakaliman. Orang-orang yang mau belajar kayak gini. Orang yang sudah enggak ngerti, sudah enggak alim ya wajib belajar. Gelem sinau, mangkat pengajian lah sekarang. Orang-orang model-model sekarang diajak pengajian katanya belum doyan, diajak zikir masih mikir-mikir, diajak sholat enggak mau berangkat. Nah, itu ikut golongan ilaman apa itu Bu? Au mustami'an, atau menjadi orang yang mau mendengarkan. Kata Nabi, nih Nabi luar biasa, dari orang alim kalau bisa menjadi orang alim, kalau nggak bisa jadilah orang yang mau belajar kepada orang yang alim. Kalau nggak bisa belajar kepada orang alim, minimal jadi orang yang mau mendengarkan nasihat, mendengarkan Quran, mendengarkan ustadz, mendengarkan kiainya. Kalau nggak bisa mendengarkan, au muhibban, nih paling mudah Bu. Au muhibban, jadilah orang-orang yang suka dengan hal-hal yang baik. Wala takun khomisan, dan janganlah jadi orang yang kelima. Sudahlah pinter kagak, sudahlah nggak mau belajar, nggak mau mendengarkan, nggak seneng dengan acara orang-orang yang baik seperti ini. Diajak ikut latihan berkepret yuk, malas, berisik gitu. Apalagi vokalisnya cek itu tuh, enak dengernya. Itu tuh Bu, bener. Ya buktinya dari 200 orang yang ada ngepret segini kok. Alhamdulillah, ibu-ibu lah yang menjadi pelopor pemain, menjadi pelopor kebaikan untuk yang lain. Ben kepret bukan sembarang kepret. Kepret sampai kapalan tapi mendapat barokah dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus tahu sifatnya Nabi. Apa aja sifatnya Nabi? Arsala anbiya tawifaqana bisidqi wa tabliqi wal amana wa zaisun bihaqihim min arami بغير نفس خافي بالمرض صلي وسلم دائما على مدى صلي وسلم دائما على مدى والعلي والأصحاب
harus dicontoh. Fatona artinya cerdas. Cerdas dalam hal apa? Dalam hal prinsip hidup. Semua strategi Rasulullah menjadi contoh. Pemimpin perang, pemimpin umat, pemimpin pemerintahan, semua Rasulullah pegang. Apa yang menjadi contoh sekarang harus mengiblatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muslim itu harus cerdas, Bu. Cerdas untuk apa? Bahagia di dunia, harus bahagia juga di akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jangan sampai nggak cerdas. Hidupnya di dunia harus mengumpulkan harta sebanyak mungkin agar terpandang orang sebagai punya ini punya itu. Ada suatu kisah Pak Haji yang kurang pinter, bukan haji di sini, hajinya kurang pinter, punya harta kaya, berangkat haji ke Mekah. Istri yang pertama namanya Siti Khadijah, ya, yang kedua namanya Hasanah. Setelah di Mekah nggak bisa doanya, labbaik Allahumma labbaik, nggak mudeng. Doanya doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Terus puter, Bu. Putaran pertama baca Rabbana atina fid dunya hasanah, sampai kedua, sampai ketiga, sampai keenam terakhir dicubit sama istri pertama. Hasanah mulu. Saya nggak pernah disebut katanya. Oh iya, saking nggak berilmunya, akhirnya putaran ketujuh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah. Karena nggak berilmu. Apa urusannya dengan Khadijah tawaf? Boleh nggak doa itu? Boleh kalau memang nggak ngerti. Dulu ada kisahnya, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Itu ada umatnya Kanjeng Nabi. Saking bodohnya, belum pernah kenal nabinya, kayak dia orang yang paling pintar di suku itu, berangkat haji tawaf, doanya ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, karena nggak ngerti doa yang lain. Rasulullah kedenger, ini siapa ini, kok bacanya tawafnya ya Karim terus, muter-muter ya Karim, dideketin sama Rasulullah. Deketin, kok makin jelas ya Karim bener ini umatnya siapa ini. Ternyata dideketin, Rasulullah ikutin, ya Karim, ikutin. Akhirnya orangnya dengar, ngelirik, ada yang ngikutin, awas nanti ini. Ternyata putaran ketujuh dipiting sama orang itu. Kamu ngikutin, kamu ngapain ngikutin saya baca ya Karim? Ampun, kamu siapa katanya. Rasulullah dipiting gitu. Selepas ini, kamu siapa? Saya umatnya Kanjeng Nabi, saya laporkan kamu ke Muhammad ntar kalau saya ketemu. Kamu umatnya Nabi Muhammad? Iya, jangan main-main dengan saya. Kamu belum tahu Nabi Muhammad yang mana? Belum. Nanti saya ketemu, saya laporkan kamu. Akhirnya Kanjeng Nabi sanjang, jujur, sayalah Muhammad. Oh, kamu Muhammad? Akhirnya nangis berpelukan. Ya Allah, Pangeran, ya Allah Gusti Pangeran, aku dipertemukan kali panjenengan niki, panjenengan Gusti Nabi. Akhirnya di Pangapura, Nabi bilang, ya tapi Allah barusan pesan kepada Jibril. Jibril bilang, tapi dosamu yang meeting tadi saya masih kehitung sama Allah. Oh, gak takut saya katanya. Kok gak takut begitu? Iya, gara-gara saya banting sampein aja, masa Allah mau hitung-hitungan sama dosa saya gitu? Katanya gelarnya Maha Pengampun. Masa, ayo kalau memang mau dihitung dosa saya yang meeting jenengan, saya ajak hitung-hitungan. Di mana letak gelar Maha Pengampunnya? Medan, Masya Allah, luar biasa berani orang. Akhirnya diampuni sama Rasulullah. Ya Allah, ya Karim, ini umatku ternyata. Akhirnya Rasulullah memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pentingnya Muslim yang cerdas, agar selamat dunia dan akhirat. Beda dengan pemimpin yang sekarang, Bu. Cerdasnya udah buat perutnya sendiri. Betul, Bu? Iya. Nih, lagi masanya nih, masa kampanye udah mulai belum nih? Mereka pernah rebutan kursi, tapi saya nggak minta dikasih kursi. Betul, Bu? Di jabatan caleg DPRD kan paling lama 5 tahun, 10 tahun. Kalau jabatan kiai masa lamanya insya Allah nggak ada yang ngabut. Saya nggak minta kursi, dikasih kursi, tapi mereka di luar rebutan.
Dengan modal apa? Modal promosi, obral janji, iya. Adu argumentasi, iya semuanya. Tapi kalau sudah lupa, kalau udah kepilih pakai dasi mobil Mercy, tanda tangan kwitansi, masyarakat gak diurusi. Iya Bu. Iya. BLT diturun cerat. Ya modalnya banyak Bu. Nabi jadi Rasul, siapa yang milih? Rasulullah. Siapa yang memilih? Allah. Saat Rasulullah mengaku ucuk-ucuk, ana Rasulullah, gak mungkin percaya Bu kafir Quraisy Bu. La mursala, kamu bukan Rasul. Apa sih, orang anaknya yatim, orang gak punya, ucuk-ucuk aku Rasul. Dulu begitu Bu. Rasulullah diam. Allah langsung sanjang berfirman, enggak usah khawatir ya Rasul, inni asyhadu innaka laminal mursalin. Saya yang memutuskan, saya yang mendeklarasikan, gak usah butuh tim sukses, gak usah butuh kader. Kamu di antara rasul-rasul yang lain, ala syiratim mustaqim. Di surat Yasin, orang-orang yang berjalan di jalan yang lurus. Kamu di antara rasul-rasul yang lain, tenang, gak usah milih kafir Quraisy. Mau percaya mau enggak, kamu rasul, aku yang mendeklarasikan. Kamu gak butuh kader, kamu gak butuh tim sukses. Karena modalnya cuma 1 juta Rasul jadi Rasul. Muhammad jadi Rasul modalnya 1 juta. Sabar, jujur, dan takwa. Betul Bu? Sabar dakwah 3 tahun diam-diaman. Setelah kafir Quraisy resah, kok sekarang rakyat ini pada ikut si Muhammad tukang sihir itu. Ini udah kelewatan ini. Tapi Rasulullah sudah megang pangeran perangnya, Umar bin Khattab, sudah megang orang yang kayanya, Utsman bin Affan, sudah megang orang yang cerdas, ponakannya Ali bin Abi Thalib, sudah megang orang yang bijaksana, Abu Bakar Siddiq. Kuat. Muncul dakwah secara terang-terangan. Apa Bu modalnya? Firman dan pedang. Betul Bu? Kamu mengkafir-kafirkan saya, kamu mendolimi saya, ada urusan Allah. Ayo. Kalau urusan akidah, pedang yang main. Tebas-tebas beneran Bu. Sekarang nggak main. Sudah damai, sudah tentram seperti ini Bu. Betul Bu? Yang kedua sifatnya sidik Bu. Kalau pemimpin sekarang boro-boro sidik, ya kalau memang sudah namanya sidik ya Haji Sidik, sudah terlanjur namanya sidik. Jujurnya jujur kacang hijau. Kenapa jujur kacang hijau? Bikin pagi sorenya basi. Betul Bu? Iya, obral janji, promosi semuanya, sorenya udah lupa Bu. Disumpah 7 saf Al-Quran pun gak ditakuti. Betul Bu? Pakainya jas, pakainya dasi warna merah, pakai kemeja putih, sepatu pantopel, klimis-klimis, pakainya peci menjunjung ke atas, peci Soekarno. Disumpah pakai Al-Quran, paginya sumpah, sorenya korupsi. Itulah zaman sekarang. Karena jauh Bu, imannya tidak terpupuk. Ibu punya anak yang sekolah? Pelajaran pendidikan agama Islam di sekolahan berapa jam? 2 jam. Betul Bu? Maka pendidikan madrasah yang pertama di rumah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang nyekolahin dengan akhlak uswatun hasanah itu. Sering-seringlah mendatangi maulid Nabi, sering-seringlah mendatangi pengajian, mendengarkan maudhatun hasanah agar bisa menjadi uswatun hasanah bagi minimal keluarga terkecil di rumah. Bahaya Bu. Pelajaran 2 jam agama Islam gimana mau mumpuni? Wong mumpuninya di Cilacap. Betul. Pemimpin sekarang modalnya 1 miliar. Siapa-siapa sing milih kudu dibayar. Maka ibu kalau sudah nerima amplop begitu ya jangan komplain kalau udah jadi. Pak Lurah, dulu saya milih kirain mau belain saya, ternyata jalan masih hancur aja misalnya. Bukan lurah sini, lurah sono. Ya kan saya udah bayar 200.000, ibu kok komplain? Nah, jangan Bu, semakin banyak modal yang dikeluarkan pasti semakin jauh daripada visi dan misi teraplikasi. Gak mungkin. Mikirannya apa Bu? Anggaran 4 miliar, anggaran 5 miliar. Ya apa? Untuk modal dulu balikin dong. Iya. Berapa warga? 5.000 warga. Kali 200.000. Udah ketahuan habis itu Bu. Boro-boro mau nanti BLT. Iya, nggak ada sisanya. Apa sih gajinya lurah ya kan? Iya susah Bu.
Nah, kembali lagi. Shallu ala Nabi Muhammad. Siddiq jujur Rasulullah walaupun tidak diikuti oleh kafir Quraisy, Bu. Tidak dipercaya untuk membawa agama Islam, tapi kafir Quraisy percaya bahwa dia itu orang jujur, Bu. Menitipkan kambingnya, menitipkan hartanya kepada Rasulullah. Karena percaya orang jujur. Sekarang susah, Bu. Ada yang sekarang pemimpin yang mungkin ada tapi nggak banyak. Sekarang zamannya zaman serba duit. Makanya ibu kalau sebentar lagi nih berani jujur dan berpercaya, biasa aja, Bu, nggak usah oke siap, hidup biasa aja. Biasa aja. Nanti pulang-pulang diupload sudah selesai ya, Bu ya, gitu. Nah, jangan tipikal orang-orang yang menerima seperti itu. Nanti malah kalau ibu minta macam-macam, minta sebuah minta ini, nanti imbalannya seperti itu, Bu. Ya kan duit saya habis buat kamu. Ya kalau saya ganti gimana ya, nanti nunggu anggaran dasar keluar baru saya kep dulu. Iya. Nah, sallallahu ala Nabi Muhammad. Perintah ngaji perintahnya Allah juga turun kepada Rasulullah. Sekarang Siddiq sudah tabligh menyampaikan. Bagaimana ibu menyampaikan kalau ibu nggak paham? Ibu harus paham sifatnya Rasulullah seperti apa, sama tetangga kayak apa, sama istri sama suami kayak apa. Iya enggak? Harus, Bu. Aplikasi yang paling terkecil adalah rumah tangga. Iya. Bapaknya kelihatan ini, Pak. Pak. Kalau berangkat kerja cium tangan, cium pipi enggak, Pak? Apa tanggal muda doang? Tiap hari ya. Itulah tampangnya seperti ini, muslimah ini, solihah ini, sampai solihahnya benar-benar solihah ini. Tapi alhamdulillah saya lihat bapak-bapaknya sumringah, gak ada yang kurus, seger-seger, berarti di rumah itu adem ayem, Bu. Karena ibu-ibunya sering ngaji, jadi sering nerima. Bapaknya lagi dapat segini ya jangan kok cuma segini. Nggak tahu apa telur sudah 30.000. Itu, Bu, balik-balik. Bapaknya pulang shift 2 jam 11 jam 12 sampai rumah, Bu, bikinin Indomie telur, Bu. Apa? Indomie telur? Telurmu apa? Gitu nih, Pak. Kalau ada istri kayak gitu, Pak, tuker tambah aja, Pak. Tuker tambah aja. Nggak ada ya? Jangan mau pulang-pulang sih buang di sana itu dari Cengkareng, dari Kalideres balik naik motor nyampe sini lapar ditahan, daripada ngeluarin duit mendingan di rumah aja makan. Nyampe rumah minta Indomie telur, katanya telurmu apa? Masya Allah, ya Allah karim. Alhamdulillah di sini mah enggak ya, Bu ya. Cintailah suamimu, Ibu, karena surganya ibu ada di telapak kaki suami, Bu. Iya. Pulang kerja dicium tangannya, Bu, itu pahalanya sama mencium Hajar Aswad. Apalagi suaminya hitam, itu aswad beneran. Dikecup, Bu. Coba cium tangan pipi gitu. Siapa yang ngajarin? Cium tangan tuh sini, Bu. Dicium gitu, kecup, gitu. Itu nyium Hajar Aswad pahalanya, Ibu. Jadi pahala paling gampang ibu-ibu ini. Bapak-bapak yang agak susah. Karena ibu-ibu kalau mau narik mau masuk neraka, bisa narik bapaknya. Suaminya siapa kamu? Kok bisa kamu sampai terjerumus sampai neraka? Dipanggil itu Pak Desa Rojan, hati-hati. Tapi kalau suaminya masuk neraka, ibunya nggak bakalan urusan. Karena itu tanggung jawabnya suami ibu itu. Maka ibu-ibu harus kasihan sama suami. Bukan saya belain karena saya cowok, enggak. Gini kobil itu semua saya terima, Bu. Ibu berdakan pakai skincare, manicure buat siapa, Bu? Allah yang bener. Kalau berangkat pengajian kayak gini kinclong. Kalau pulang ke rumah pakainya daster bolong. Iya. Itu sebenarnya kode, Pak. Kode. Dasternya itu 2 tahun, Pak. Belum dibeli-beli, ini aja pasar paket. Ini kasar pagi itu yang di sebelah.
25.000 lah, gimana mau tahan 2 tahunnya tambalan sini tambalan sana. Jawabannya ibu-ibu, bapaknya jawab biar lebih gampang. Ngeles aja. Nih bapak-bapak, tanggung jawab setahun itu minimal 4 setel pak. Setahun kan 2 musim kan, musim hujan sama musim kemarau kan. Kata Nabi 1 musim itu belikanlah 2 setel minimal. Lalu Swiss berapa tahun? Das seperti itu aja. Ayo bapak-bapak, nah nanti besok ada pasar malam, beli pak. Nih, itu tak bantu nih bu. Sallallahu Nabi Muhammad. Sidik tablik tinggal apa bu? Amanah. Harus amanah. Pemimpin yang sekarang beda. Dulu amanah. Amanahnya Rasulullah apa? Apa yang disampaikan Jibril dari Allah langsung disampaikan kepada kita. Jujur, ayatnya nggak dikurangi, nggak ditambahin. Kalau sekarang amanahnya seperti apa? Nggak jelas bu. Anggaran pemimpin sekarang jebret dikasih segini, dulunya segitu. Iya enggak? Alasannya kayak tadi udah bagi-bagi bos. Iya, tulisannya 3,8 miliar, turunnya 2,7. Katanya di atas juga minta. Tapi sini nggak kebagian. Superminya 5 dari sana, dari ini superminya separuh. Iya, udah begitu dikorupsi. Alah, udah nggak jadi. Jauh dari perkara iman bu. Makanya bersyukur ini tempat yang kecil ini, alhamdulillah pada gelem mau ngaji, pada gelem maring mengekspresikan bentuk cintanya kepada Nabi. Mudah-mudahan Nabi pasti tadi baca maulid gak bu? Baca maulid? Alhamdulillah pasti Rasulullah hadir bu. Hadir bu. Setiap dibacakan maulid itu Rasulullah hadir. Cara mencintai Rasulullah itu berbagai macam ekspresi bu. Ekspresi kita dengan mencintai Rasulullah caranya begini. Mengingat perjuangannya Nabi pada hari lahir ini, kita bersyukur. Bersyukur luar biasa ada nikmat Islam yang sampai ke Purwomustika. Kita semuanya sampai kepada nikmat Islamnya. Coba ibu-ibu ini belum mendapatkan nikmat Islam bu. Gak kayak gini bu. Iya betul. Nikmat Islam itu luar biasa. Makanya kita bentuk ekspresi cinta itu menghargai. Masya Allah, kalau pengen ada nabinya maka temuan tak peluk-peluk. Betul bu? Ibu nggak berani, ada bapaknya. Bapaknya nggak cemburu kalau ibu meluk Nabi mah. Mimpi pernah Nabi mimpi pernah? Pengen mimpi Nabi? Bentuk cintanya bu, mahabbahnya tolong dinikatkan lagi. Nanti saya ajarkan tanda-tandanya orang cinta kepada Nabi itu seperti apa. Betul bu? Pengen bu mimpi Nabi bu? Saya juga pengen bu. Mimpi ke Mekah berempat kali bu, tapi belum ke sana. Doain ya bu ya. Ya dari sini buat nabung lagi bu, berkumpul-kumpul ke sana. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu semuanya bisa berangkat haji semua. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita salawatan dulu bu, biar seger ya. Ayo diiringi. Tahirul qalbi, bisa sucikan hati. Tahirul qalbi nakiyun dhakiru lillah al-mustafa safiyu salla alaihi Allah ahlaquhu wa shifatuhu subhana man sawwa huwa qudwati wa habibi wa da'watun najah ya Rasulullah ya Habib Allah faktub lana nalqahu nad'uka ya Rabbah Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Ya Rabbi salli alaih Ya Rabbi salli alaih Ya Rabbi salli alaih salawatullahi alaih Sallu
Nabi Muhammad. Dulu ada zamannya Nabi orang yang cinta kepada nabinya, yang selalu tiap hari tidurnya di masjid, Bu. Tiap hari tidur di masjid, hanya nungguin Rasulullah datang kepada musola atau masjid itu untuk mengimamin. Rasulullah datang cium tangan bolak-balik. Tidur lagi, Bu, nggak sholat. Ada di sini ada. Kalau di sini udah ditendang ya. Ada dulu, Bu, cinta banget sama nabinya, tapi karena dia hanya baru cinta kepada nabi, belum taat, belum sempurna ibadahnya, dia tidurnya di masjid hanya nungguin nabinya. Suatu ketika pulang dari masjid, Rasulullah mau beranjak pulang, ditarik jubahnya. Ya Rasul, bahasa kitanya Maya. Ya Rasulullah, ntar dulu, ada apaan? Saya mau nanya, boleh? Ada apa? Saya mau nanya ya Rasul, apa? Kiamat itu kapan? Lah kamu sholat aja enggak nanya kiamat. Tadi salaman doang sama saya terus kamu tidur lagi. Ya itu ya Rasul, kelakuan saya paham. Tapi karena saya mau nanya kiamat itu kapan? Kenapa kamu nanya kiamat? Ibadah dulu dibenerin. Enggak, bukan begitu ya Rasul. Gini ceritanya. Saya itu seneng, saya itu ngefans, saya itu cinta sama jenengan. Saya itu cinta tresno ya Rasulullah kepadaku. Iya, aku tuh ngefans, makanya saya nungguin di masjid tiap hari, tidur di masjid. Kok sholat? Enggak sholat. Ya itu kadang ikut, kadang enggak, Akhirnya, oh begitu. Iya, saya mau nanya, kalau saya cinta kepada engkau ya Rasul, apa engkau balik cinta kepada saya? Itu pertanyaannya. Rasulullah menjawab, kalau ada orang cinta kepadaku, pasti aku cinta kepada dia. Alhamdulillah, kata dia. Kenapa emang? Ada apa kamu nanya-nanya kiamat? Gini ya Rasulullah, saya itu gak pede. Cita-cita mau masuk surga, fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi ibadahku kurang sempurna, sholatku bolong-bolong, salawatanku juga kadang-kadang. Tapi saya cinta kepada engkau ya Rasul. Oh gitu. Nah, kira-kira nanti kalau kiamat, makanya saya nanya kiamat kapan? Saya nggak pede langsung masuk surga. Bila mana nanti saya nyanggrok atau nyangkut di neraka karena engkau cinta sama saya, kalau saya disiksa kan kau nggak tega? Oh gitu maksudnya, kamu jebak saya. Oh gitu, terus gimana? Iya, kalau saya disiksa, Rasulullah kan engkau nggak tega lihat saya disiksa. Kan saya cinta sama engkau juga cinta sama aku. Terus aku ditolongin nggak katanya? Rasulullah diem dulu. Diam sembari jawab, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa wong kang seneng karo aku, bareng siapa orang yang cinta dengan saya, bakal bareng di surga nanti dengan saya. Alhamdulillah. Dengar jawaban itu si fulan itu jingkrakan, Bu. Senang Masya Allah, hore, alhamdulillah, yes, senang begitu. Itu aja yang kamu nanya? Iya cukup, itu doang. Nanti kalau disiksa di neraka saya akan panggil namamu ya Rasul. Siapa Rasulullah? Rasulullah pulang, datang Abu Bakar. Kamu kayaknya senang banget, ada apa? Kok ngobrol sama Rasulullah kok kayaknya senang banget? Iya, tadi saya cerita, saya cuma senang sama Rasulullah. Saya cuma cinta sama Rasulullah. Walaupun saya ibadahnya belum sempurna, sholatku masih bolong-bolong, tapi alhamdulillah katanya Rasulullah, apa coba Abu Bakar? Gimana? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Masya Allah, yang benar. Kamu sholatnya aja kadang-kadang kok. Iya katanya. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku bakal di surga bareng sama aku. Betul kayak gitu? Betul, makanya saya senang. Mikir Abu Bakar, kamu aja yang badek sholatnya masih seperti itu, ibadahnya masih kayak gitu bolong-bolong, aja dijamin maksud surga karena cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi. Apalagi saya yang ikut dakwah, ikut perang, ikut nyumbang, ikut sedekah, ikut ceramah di mana-mana, pasti ya iya kata orang itu, ya pasti kamu lebih dari saya. Kamu mungkin langsung gitu, nggak usah nyamper-nyamper ke neraka, langsung kamu. Oh gitu, langsung seneng jingkrakan muter-muter berdua itu. Itulah nari, itu asbabul wurudnya tarian sufi yang nunjuknya jari ke atas, ininya bawa ke bawah. Ini cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, tapi tidak meninggalkan syariatnya. Kalau ingat mati, ingat Rasulullah muter-muter sampai sekarang tarian sufi, Bu, paham? Itu pecinya kan tinggi, itu mau menandakan batu nisan biar ingat mati. Kalau ingat mati, yang penting kuncinya satu, cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi.
Makanya ada orang NU di sini. Ada orang Nahdlatul Ulama di sini. Banyak. Alhamdulillah ya Allah, ada pujiannya. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahabba tuh ini mbak. Terkesima karo Ustaz Teking. Ayo. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sabawakan demen Kanjeng Nabi, bareng Nabi ning swarga. Sabawakan demen Kanjeng Nabi, bareng Nabi ning swarga. Sallallahu salamullah ala Rasulillah. Sallallahu salamullah ala Rasulillah. Sallallahu salamullah ala yasin habibillah. Sallallahu salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sudah cinta sama nabinya sudah? Asbabul wurudnya itu Bu menambah keyakinan Ibu, oh berarti cuma cinta saja itu bisa bareng-bareng Nabi di surga. Alhamdulillah. Karena ati'ullah wa ati'ur rasul, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Tanda-tandanya orang taat Ibu. Kenapa ada orang taat? Saya nanya kepada Ibu. Kenapa taat sama suami Bu? Kenapa? Karena cinta. Betul? Ah, harus cinta tinggal. Itu cantik contohnya. Bu, tolong masak ini nih. Enggak. Itu kalau nggak cinta. Kenapa ada orang taat kepada Allah, taat kepada Rasul? Karena dia memiliki cinta Bu. Al-aslu taat itu dasar wong taat itu wonten 3. Kenapa orang taat? Kenapa? Karena punya cinta. Tanda-tandanya orang cinta karena apa Bu? 1. Man ahabba syai'an aksara min zikrihi. Barang siapa yang sedang suka dengan sesuatu, dia akan lebih banyak ingatnya daripada enggaknya. Betul Bu? Dulu waktu masih muda kasmaran oh ya, lihat bapak-bapaknya ya kan. Waktu ingat si doi ini yang tampan, yang rupawan. Iya, walaupun hitam tapi jutawan. Walaupun mati lampu dikejar, jauh dikejar. Apalagi suami mengejar ibu dulu. Betul Bu? Jauh menjadi dekat, hujan juga nggak kerasa. Badai semuanya dihajar demi mendapatkan ibu semuanya. Karena cinta. Kalau nggak cinta nggak bakal ibu mau ngelakuin sesuatu. Apa yang diperintah nggak mungkin. Al-hub itu penting. Dasarnya orang taat pasti punya cinta. Makanya harus cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tandanya orang cinta yang pertama tadi, pasti sering ingat. Kalau sering ingat berarti sering membayangkan. Kalau Nabi Muhammad tidak bisa bayangkan wajahnya, wih coknya ganteng aja udah. Betul Bu? Gantengnya gak ada yang ada di sini, yang sana. Akhlaknya mulia luar biasa. Kepada yatim peduli dan kepada sesama rahmatil alamin. Bayangnya orang baik aja. Karena susah dibayangkan, gak ada di muka bumi ini. Sekarang udah gak ada. Ya, adanya cuma Rasulullah, kegantengannya sempurna, gak ada zaman sekarang. Yang kedua tanda-tandanya apa? Menjaga peninggalannya. Ibu cinta sama orang tua? Cinta sama orang tua? Peninggalannya dijaga enggak? Iya, rumah induk biasanya walaupun kampung rumah tua. Jangan ini warisan, ini peninggalan orang tua. Dulu saya lahir di sini, saya dikeong-keong di sini. Ingat semua masa lalu. Karena cinta menjaga peninggalannya. Apa peninggalannya Rasulullah? Yang pertama Al-Quran. Al-Quran peninggalan Rasulullah. Sekarang ibu baca enggak? Enggak, lagi ngaji. Baca Al-Qurannya, baca. Naruhnya di mana Al-Qurannya? Di rumah. Di dalam lemari? Di atas?
di atas musola. Masih lecek, masih baru apa udah lecek nih kelihatan, bacanya Yasin aja bolak-balik. Sekarang fungsinya udah beda, Bu. Kalau Al-Qur'annya isinya duit, isinya 300.000, 500.000, 1 juta, di tengah-tengah selipit tutup krep, dikasih rambut, kasih karet, katanya biar tuyul nggak bisa ngambil. Tuyulnya kepalanya hitam, nggak takut sama Quran. Tuyulnya juga pecinan, sarungan. Iya, pakai jas apalagi, nggak takut sama Quran, Bu. Tuyulnya kepala hitam. Quran itu petunjuk bagi manusia, hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, juga untuk membedakan mana yang baik dan yang batil. Itu peninggalannya Rasulullah, Bu, kepada kita semuanya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka jangan sampai Bapak Ibu yang ada di sini, coba saya tes, mau dites bisa, Bu? Kalau berhasil berarti Qurannya mantap. Lanjutin ayat ya. Ibu-ibu dulu nih, sama bapak-bapak siap-siap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak alladzi anqadha dhahrak fa inna ma'al usri yusran fa idza faraghta fansab. Top, berarti terbukti maca Quran. Alhamdulillah. Bapak-bapak siap-siap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdil kitaba wa lam yaj'alahu. Ibu-ibunya pinter. Alhamdulillah. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna sholihat. Pinter, ajrun hasanah. Bapak-bapak tahu ya Pak ya? Bapak-bapak itu orangnya nggak sombong, Bu. Bapak-bapaknya nggak sombong. Jadi tadi bisik-bisik sebenarnya dalam hati. Tahu Pak Ustadz, saya juga itu mah. Al-Kafe, saya paham katanya. Tiap Jumat imam masjid itu baca itu 10 ayat itu dibaca sama imamnya, terus Jumat itu baca gitu. Oh iya, alhamdulillah bapak-bapak gak sombong. Bukan berarti ibu-ibu yang bisa jawab sombong, tapi lebih cerdas. Kata Nabi, inna fi jawfihi syai'un minal qur'ani kal baitil harib. Jangan sampai di tenggorokannya Bapak Ibu ini tidak ada sedikit pun di dalamnya Al-Qur'an, Bu. Di dalam hatinya manusia tidak ada sedikit pun terbaca Al-Qur'an. Bagaikan rumah yang suwung. Tahu suwung, Bu? Kal baitil harib, kosong, bukan ada apa-apanya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau doa, ya Allah Gusti Pangeran, Allahumma ftah abwabar rizki, bukakan pintu rizki. Tapi nggak dapat rizki katanya. Utang makin nambah aja Ustaz. Wa abwabal barokah, nggak barokah, gaji tanggal 10 udah habis. Wa abwabal jannah, apalagi wa abwabal kuah, apalagi letoy. Ngeluh aja. Kenapa, Bu, bisa kayak gitu, Pak? Karena nggak ada setrumnya. Al-Quran itu setrum, Bu, listriknya manusia. Kalau Bapak Ibu rajin baca Quran, tegangannya atau sinyalnya kuat, sehingga doanya itu cepat-cepat diterima. Pengen cepat diterima? Pengen? Saya doakan masuk surga sekarang, amin. Sekarang mau? Katanya pengen sekarang, pengen dijawab. Kalau saya mau, Bu. Kenapa masih berpikiran? Masih? Ya gimana? Kan sudah maulid Nabi, sudah cinta sama Nabi, sudah sholawatan, sudah maulud. Kalau meninggal ya sudah husnul khotimah. Kan asik, Bu, dengernya. Pulang ngaji, lagi ceramah, meninggal, dengernya kan enak. Daripada pulang konser ninggal, Masya Allah, kan gak enak, Bu.
Berarti ibu masih banyak ini. Saya nggak mau. Saya pengen Pak Ustadz dikabulkan doanya, tapi nggak pengen sekarang. Masih takut Bu? Takut? Takut kenapa? Masih cinta sama suami Pak, dengerin Pak. Masya Allah. Padahal bapak-bapaknya kalau saya tanya, Pak kenapa rajin sholat? Ih Pak Ustadz kalau rajin sholat itu nanti dapat bidadari surga di sana. Bapak-bapaknya ngejarnya bidadari yang di sana Bu. Ibu-ibunya masih cinta sama suami, kira-kira imbang nggak? Lah bapak ini doanya harus dibenerin Pak. Jangan bercita-cita mengejar surga apa mengejar bidadari yang di sana. Kasihan ini ibu-ibu mau kemanain? Ibu-ibu gantian, saya juga pengen dapat bidadari. Ngejar surga terus. Betul Bu. Padahal di awal tadi ilahi anta maksudi kerja ridho Allah Bu. Surga itu makhluk, neraka juga makhluk. Kejarnya Allahnya. Udah paham? Ngejarnya Allah, Allahnya. Jangan kejar surganya. Orang-orang Robi Adawiyah itu, orang wali sufi itu, yang perempuan, syairnya menakutkan sekali. Udah gak mengejar surga kayak kita, sholatnya karena takut neraka. Bila sujudku padamu karena takut neraka, bakar saja aku dengan apinya. Bila sujudku padamu karena damba surga, tutup surga itu untukku. Kasih saja kepada musuh-musuhmu ya Allah, aku gak butuh. Namun bila sujudku untuk engkau semata, jangan palingkan wajahmu. Aku rindu menatap keindahanmu. Aku rindu menatap keindahanmu. Shallu ala Nabi. Berani doa kayak gitu, berani? Berani gak? Orang berani Pak Ibu deh Pak. Gak berani Bapak Ibu. Jangan kejar surga Bu, kejarnya Allahnya, karena Allah itu punya ridho. Ridhonya penuh rahmat, rahmatnya turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau ibu ngejar surga doang, nanti bisa saja masuk surga tapi gak ada Allahnya, gimana mau Kak? Kok di surga gak ada ketemu Allah aku? Kata Allah, lah kan kamu ngejarnya surga, gak ngejar aku. Padahal kenikmatan terbesar dalam konsep ruh ketemu dengan sang penciptanya. Ibu masih mikirin bidadara? Bapak masih mikirin bidadari? Wong jasadnya sudah dikubur, ruhnya sudah terbang, masih ada nafsu. Nafsu itu ketika ruh bersemayam dalam jasad ada nafsu. Loh kalau sudah ruh doang gak ada nafsu, boro-boro bidadari. Alah, itu mah iming-iming Pak. Ya, jangan ngejar bidadari, nanti takutnya dapat bidadari beneran tapi gak ketemu Allah. Cilaka. Betul. Udah paham sampai sini? Jangan kejar surganya, jangan takut karena nerakanya, karena kejar Allahnya, ridhonya Allah Subhanahu. Kalau Allah sudah ridho kepada kita Bu, hidupnya enak Bu. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Karena apa kata Allah? Allah sudah ridho kok. Saya ridho kepada engkau si fulan-fulana. Ridho kalau udah diridhoin Bu, bahasa Jermannya itu Allah bombongan Bu. Udah senang, sudah ikhlas, kon mau ngelakuin apa aja sudah ikhlas, maka akan berikan kenikmatan nanti aku yang jamin. Begitu kira-kira Ferguson. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, setelah Al-Quran ada hadis peninggalannya Rasulullah, ucapan kalimat yang bertuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengarkan hadisnya, amalkan apa yang menjadi penyampaian. Karena itu peninggalan Rasulullah pasti dijaga kalau orang cinta. Yang ketiga pasti orang itu apa? Peninggalannya Rasulullah. Peninggalannya adalah alim ulama al-warasatul anbiya. Ulama al-warasatul anbiya. Ulama itu peninggalannya Nabi, pewaris para Nabi. Ilmunya Nabi pada para alim ulama. Pada ibu-ibu, bapak-bapak pada dengerin ulama, ikutin.
Apa nggak enak Bu kalau satu RT nih 02 Promustika nih, RW berapa Bu? RW 8 masuk surganya bareng-bareng, amin. Enak. Ibu Ayu, Ibu Dewi, Ibu Atun, ya kita kumpul ya, Masya Allah, ilal jannah sumara. Apa nggak enak? Gak ada semua. Ibu Fitri, Ibu Zainab, Ibu Dewi, Ibu Masriah, Royana, gak ada semua. Namanya mesti Zulaikha Az-Zahra. Begitu. Sebut satu Bu. Oh, ada Ibu Sarojan. Ada Ibu Sarojan, ada Ibu RT. Mana Ibu RT-nya? Nah, paling depan, Masya Allah. Maka kita harus bercita-cita pengen masuk surga itu rombongan. Ibu percaya masuk rombongan? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Az-Zumar ayat 73. Akan dikumpulkan semua masuk surga ilal jannah zumara, rombongan. Maka ibu bapaknya harus ikut jamaah, jangan sendiri. Saya mah netral Pak Ustaz. Netral, iya. Gak ikut sana, gak ikut sini, terus ikut mana sendiri aja. Pede jreng. Kayak sinyalnya kuat aja kepada Allah. Kita itu sinyalnya sinyal trik lah. Kalau di sini kali susah lah. Putus nyambung. Apalagi teleponnya by WA, tak leketuk. Gak nyambung. Sinyal kita lemah, maka merapat kepada orang-orang yang saleh, yang sinyalnya kuat. Orang-orang saleh itu sinyalnya kuat karena apa? Silsilah ilmu atau silsilah gennya sampai kepada Rasulullah. Maka ibu harus sadar kekurangan diri kita. Harus ikut pakai siapa? Harus ikut imam, harus ikut pak ulama siapa? Ikutin Bu. Jangan lah saya mau ikut ngomongin sini aja Pak Ustaz. Ya nggak apa-apa, tapi jangan fanatik. Oh ibu-ibu sana tuh yang seragamnya oranye. Ustaz tuh kayak gitu kalau ngomongin. Sepelet. Yang sono apalagi, ben keprek baru belajar acara gitu. Terus watan-watanan. Ngaji di sini boleh, di sana boleh. Banyakin semua jamaah ikutin kalau ada waktunya mah. Semakin banyak jamaah yang kita ikutin, semakin pula kesempatan orang yang menjadi syafaat untuk kita ingat di surga. Ibu RT mana ya? Ibu RW mana ya? Salah satu ibu yang dari sini itu ada di surga berangkat duluan. Nyari salah satu nih semuanya nih, ibu ini siapa mana ya, ibu ini mana, ibu ini mana, siapa? Dulu ngajingin maulid Nabi, Ustaz Sugeng itu bareng, ngajinya bareng, ben keprek bareng, maulidan bareng, sholawatan bareng, cari, tapi punya syarat, walaupun punya dosa banyak, tapi punya syarat iman walaupun sebesar biji zarah, panggil, cari di bawah, itu jadi syafaat Bu, alhamdulillah. Jangan bang, lah saya mau ngajinya di Ustadz ini aja lah, yang muda, gitu. Lah saya mau ngajinya sama Ustadz ini aja lah, yang begini, yang begitu. Jangan, kalau bisa mengikuti semua. Semakin banyak jamaah semakin bagus. Contoh nih, ada Banser di sini tuh, saya lihat topinya Pak Desa Rojan Banser, barisan serbaguna, nyapu ya oke, beres-beres oke, ngaji oke, sholat oke, ratiban oke, sholawatan oke. Betul Pak Dek? NU ngikutnya siapa? Kiai Hasyim Asy'ari. Kenal? Ya Allah Gusti Pangeran. Bapak-bapak, kenal Kiai Hasyim Asy'ari Pak? Pendiri Nahdlatul Ulama. Kalau di sini ada NU, ada rupanya Pak Ustadz Pak Desa Rojan itu Banser, ikut khidmat kepada NU Nahdlatul Ulama. Bukan orang sembarangan mengikuti orang-orang besar. Guru mulia Hadratus Syekh beliau itu mendapatkan gelar Hadratus Syekh kurang lebih 30 tahun belajar Quran dan hadis di Arab, sehingga mendapatkan gelar Hadratus Syekh, guru yang mulia, karena hafal Quran, hafal hadis, kutubus sittah, 6 hadis apal Bu, ngelotok, bukan kayak ibu ngelotok ilang kabeh. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, kabeh apal Bu, sehingga mendirikan Nahdlatul Ulama. Pada saat itu zamannya ada salah satu orang Palembang perempuan mendapatkan gelar Hadratus Syekh juga. Namanya siapa Bu?
Ibu Fatimah ada di sini? Gak ada lagi. Namanya Fatimah Al-Falembangi, orang Palembang. Perempuan mendapatkan guru besar, guru mulia Hadabus Syekh. Siapa Kiai Hasyim Asy'ari? Dia adalah orang yang punya guru sekaligus bapaknya sendiri, yaitu Kiai Asy'ari. Siapa Kiai Asy'ari? Kiai yang punya guru Abu Syarwan. Kiai Abu Syarwan siapa? Punya guru Kiai Abdul Wahid, punya guru Kiai Abdul Halim Tuban, berguru ke Raden Abdul Rahman alias Mbah Sambu, punya guru Raden Abdul Halim alias Pangeran Benowo. Siapa punya gurunya? Gurunya Raden Abdul Rahman alias Jakating. Kenal Jakatingkir mah? Ada filmnya sih. Kayak kira-kira kayak gini topinya ya. Karebek. Joko Tingkir itu wali Allah. Raden Abdul Rahman punya guru namanya Raden Abdullah, punya guru namanya Raden Abdul Aziz, berguru ke Raden Abdul Fattah, berguru ke Syekh Ishaq Tamsi, punya guru Maulana Ishaq, punya guru Syekh Junaidi, punya guru Syekh Su'eb, punya guru Syekh Abdul Jabbar, punya guru Syekh Abdul Razak, punya guru Syekh Abdul Aziz, punya guru Syekh Soleh. Siapa Syekh Soleh? Muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, qaddasallahu sirrahu sultanul aulia, rajanipun Borowal. Kenal Syekh Abdul Qadir, kenal? Tadi kan kita tawasul. Siapa Syekh Abdul Qadir Jailani? Rajanya para wali. Punya guru namanya Syekh Abu Soleh Musa, punya guru Syekh Muhammad, Syekh Abdullah, berguru ke Syekh Yahya Az-Zahid, punya guru Syekh Muhammad, punya guru Syekh Daud, berguru ke Syekh Musa, berguru ke Syekh Abdullah, punya guru namanya Syekh Musa Al-Jun, punya guru namanya Syekh Abdullah Al-Kamil, punya guru namanya Syekh Hasan Al-Muthanna. Siapa Hasan Al-Muthanna? Anaknya Sayyidina Hasan. Siapa Sayyidina Hasan? Putranipun Fatimah Zahra binti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyampe buku Rasulullah, makanya cuma pakai peci NU Nahdlatul Ulama, niat berkhidmat ke Kiai Hasyim Asy'ari sampai kepada Rasulullah. Bu, silsilah ilmunya, maka ibu bapak harus punya. Ya udahlah, saya ikut NU aja. Ya boleh, monggo. Saya nggak promosi, tapi inilah harus berjamaah. Ilal sunnati sumaro, masuk surga itu berjamaah, berombongan. Kalau ibu nggak ikut rombongan, ikut siapa, Bu? Ikut rombongan Hadroh An-Nisa. Saya mau ikutnya rombongan Hadroh An-Nisa aja. Nanti di sana bareng-bareng. Nanti suaminya nggak diajak, enggak? Kan suaminya ngejarnya bidadari. Sallu ala Nabi Muhammad. Udah jam berapa ini, Bu? Jam 10 Pade. Lebih ya? Ini kena ces nggak saya ini? Lanjut, Bu. Beneran ini. Siap. Snacknya dimakan, Bu, biar anteng. Allahumma sholli ala Muhammad. Tanda-tandanya orang cinta kepada Nabi yang pertama, tanda-tandanya orang cinta kepada Nabi yang pertama, ingat selalu nabinya. Yang kedua, jaga peninggalannya. Yang ketiga, al-hub, cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah. Dasarnya orang taat karena apa? Punya rasa takut. Ibu kalau wedi, tahu wedi. Kalau takut, kalau orang takut itu pasti hati-hati, betul nggak, Bu? Hidupnya hati-hati karena malaikat tekannya ngaget-ngageti, betul. Bisa awan, bisa bengi, nggak bisa dinegosiasi, nggak bisa kompromi. Kalau nyalon lurah mah, nyalon RW, nyalon pejabat, bisa jadi bisa nggak jadi. Tapi kalau ibu bapak kita semuanya kan calon mati, nyalon nggak malon pasti mati. Makanya yang jadi polisi, ingat malaikat tiap detik ngawasi. Ada polisi di sini? Ada. Ingat ya Pak ya. Yang jadi tentara ada? Ingat dunia sementara. Yang jadi RW ada? Ojo sekarepe dhewe. Si jadi RT ono? Eling karo masyarakat. Alhamdulillah. Kados niku. Harus ingat karo masyarakat Wasaranto. Dibimbing bener-bener. Masa jabatan 2 periode apa seumur hidup? Amin. Kalau orang takut itu pasti berujung takwa. Takwa. Takwa itu ibu ini orang Jawa. Jawa kan? Jawa Barat, Bu, sudah juga.
Iya, Banten itu juga Jawa Barat. Tadinya kemarin sore aja ya kan, misah. Tadinya Jawa, Pulau Jawa ini Bu, itu kalau bicara masalah takwa itu luar biasa Bu. Sampai pakaian aja itu ada pakaian takwa. Ibu tahu pakaian takwa? Pakaian takwa itu dulu Bu, orang Jawa di sini, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, kabeh Jawa Bu. Itu sebelum Islam datang itu makanya ikat tahu ikat? Ya kayak sorban tapi ikat bukan sorban. Datanglah Islam, pakainya sorban, sunnah Rasul. Akhirnya diikuti pakai sorban, diikat-ikat udang-udang. Karena dulu bertani, perang ya apa semuanya, cocok tanam dan semuanya kegiatannya repot Bu. Akhirnya dibikin blangkon biar gampang makainya. Ini sorban juga cuma sudah saya patenin jadi blangkon. Tetap sunnahnya ada. Lipetannya berapa? 17. Maksudnya apa? Ini yang dibawa oleh Rasulullah biar jangan sampai lupa. 17 rakaat taruh di gitok. Taruh di kepala. Jangan sampai ketinggal, jangan sampai lupa. 17 rakaat setiap hari. Pernah itu? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, semuanya itu taruh di sini Bu, rakaatnya jangan sampai ketinggalan. Apapun aktivitasnya 17 rakaat jangan sampai ketinggalan, makanya taruh di atas. Pakaiannya pakaian baju surjan yang loreng-loreng lereng itu Sunan Kalijaga. Itu namanya baju surjan, namanya siroja muniro. Maksudnya nopo? Kalau orang sudah pakai pakaian takwa surjan, itu maksudnya menjadi cahaya pelita bagi orang lain, menjadi teladan bagi siapapun siang dan malam. Maksudnya siroja muniro, bukan pada sarojan. Baju surjan itu maksud siroja muniro, dipakai ketika bapak ibu sudah pakai bajuan surjan, maka harus bisa menjadi urub alias manfaat. Maka lahirlah kalimat urip niku kudu urub. Hidup itu harus bermanfaat. Itu siroja muniro, jadilah pelita cahaya bagi siapapun siang dan malam. Terus untuk menjadi takwa harus menjaga hawa nafsu, dibebet. Hawa nafsu dibebet. Apa itu dibebet? Digubet. Apa nafsunya? Nafsunya di bawah wudel sampai di atas, di bawah pusar. Itu wilayah nafsu. Barang siapa yang bisa menahan hawa nafsu sampai selangkangan diantaranya, maka Allah jamin surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dibebet, ditahan nafsunya. Pakai apa? Pakai sabuk, pakai stagen. Kabutnya namanya kamustimang. Kamustimang, kok bisa namanya kamustimang? Iya, untuk takwa, untuk menahan hawa nafsu itu harus ilmu. Ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Adam yang pertama, yaitu ilmu isim, ilmu nama-nama, ilmu kata-kata. Maka namanya kamus. Wa 'allamal adama asma kullaha. Ilmu yang diturunkan pertama kali oleh Allah kepada Nabi Adam adalah ilmu tentang nama-nama. Namanya kamus. Timang, kenapa timang? Iya, karena ilmu itu utlubul ilma minal mahdi ilallah, ilal mati. Tuntutlah ilmu dari timangan lahir sampai ke liang lahat. Maka namanya kamus timang. Luar biasa pakaian adatnya orang Jawa. Maka pengantenan di sini masih ada adat yang pakai baju pakaian Jawa. Karena ketika hamba Allah yang mukmin dan mukminah dipersatukan, maka menjadi takwanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu dipersatukan dengan bapak itu biar bertakwa, biar kuat iman Islamnya, biar kuat sempurna Islamnya. Bukan saling mengungguli, bukan, tapi saling melengkapi. Setelah ditahan nafsunya, pakai baju yang urip iku urub, bermanfaat sirun jembeniro, disesepi yang namanya keris. Tahu keris ya? Bentuknya ngingliker, betul? Makanya nggak bisa buat ngiris, namanya keris. Bentuknya melingkar, orang bisa ngiris, nggak bisa. Itu aji-aji orang Jawa, orang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sama aja. Keris itu bahasa Jawanya duwung, Bu. Duwung itu alias curiga. Takwa itu urus dengan curiga, waspada. Setelah tahan nafsu, pakai baju taat, pakai ingat 17 rakaat, maka disesepin keris itu untuk waspada. Awas, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kamu harus membaca Quran agar petunjuknya benar, agar tidak tersesat. Itu maksudnya begitu.
Luar biasa orang Jawa memikirkan takwa. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya sudah punya modal takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggal menjalankan. Yang ketiga, dasarnya orang taat itu ar-roja. Kenapa ada orang taat? Yang pertama cinta, yang kedua itu rasa takut yang berujung takwa, yang ketiga itu ar-roja, punya pengharapan. Ibu berharap masuk surga? Berharap mengejar ridhonya Allah? Berharap selamat dunia akhirat? Maka ketika ada orang taat, pasti harapannya adalah selamat fid dunya wal akhirah. Amin ya robbal. Sudah jam 10 Pak Desa Rojan dan para panitia, mudah-mudahan semuanya bisa mengambil sedikit ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita baca sholawat. Mau dikenjeringin? Sholawat Jibril ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Hai. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa qali. Anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusan khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusan khafiqaini. Ya mu'ayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan
Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah buat kita semuanya. Beruntunglah Bapak Ibu yang hadir di sini, Bu. Karena semuanya nggak kelihatan, ini adalah bentuk ujian, bentuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau bentuk semua ganjaran yang Allah berikan ini nampak, ibu bisa jadi sombong dan ibu bisa jadi pengen ngaji terus nggak mau golek duit. Betul Bu, karena semuanya kelihatan. Banyak Bu orang-orang yang pengen ngaji tapi nggak punya nikmat sempat. Banyak orang yang pengen ngaji tapi nggak punya nikmat sehat. Akhirnya nonton TV di rumah karena pengen punya iman, dia punya iman tapi nggak punya nikmat sehat. Akhirnya nonton TV aja di rumah. Tapi insya Allah dengerin saya. Begitulah kira-kira nikmat Allah. Ibu yang dikumpulkan di sini luar biasa. Banyak orang yang pengen ngaji Bu. Jangan sampai ustadznya ngomong, kiainya sanjang, para ulamanya sudah menebarkan kalimat-kalimat Allah, tapi kita menjadi orang-orang yang gak mau mendengarkan. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Neraka diciptakan banyak bahan bakarnya itu dari bangsa manusia dan jin, Bu. Ngeri nih Bu ayat ini. Dari bangsa manusia dan jin. Manusia dan jin yang seperti apa? Mereka adalah lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati tapi hatinya tidak mau untuk menggunakan ayat-ayat Allah. Hatinya tidak mau digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka yang seperti apa lagi? Lahum a'yunul la yasma'una biha. Lahum a'yunul la yabsuruna biha. Mereka yang punya penglihatan tapi tidak mau melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang seperti apa lagi yang mau menjadi bahan bakar di neraka? Lahum adhanu la yasma'una biha. Mereka yang punya pendengaran tapi tidak mau mendengarkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sedemikian itu ikutnya apa Bu? Ulaika kal an'am, bagaikan binatang ternak Bu. Naudzubillahi min balhum adhal, bahkan lebih dari binatang ternak. Akhlaknya manusia sekarang Bu, jangan ikut-ikutan, lebih hina daripada kewan. Percaya Bu? Betul Bu? Contoh Bu, nih leurutan nih. Ini gambarnya badak Bu, Ibu lihat gak? Badak Bu, gambarnya hewan bercula. Kalau ada di sini Bu, Ibu lari. Tapi setelah diminum nikmatnya luar biasa. Betul Bu? Tapi yang gambarnya manusia pakai topi hanya karena topinya miring diminum mabok. Betul Bu? Topi miring oh ya Pak, arannya Pak. Gara-gara topinya miring diminum gelogakan Pak. Ya Allah Gusti Pangeran, itu petanda analogi ini. Sifatnya manusia lebih hina daripada kewan zaman sekarang. Yang gambarnya panda itu beruang, naga lagi medeni, diminum enak Bu. Susu brand susu beruang, sebenarnya susu sapi Bu. Gambarnya doang beruang. Coba yang gambarnya kayak ulama, jenggotan panjang, ada tasbihnya, diminum mendem. Betul Pak? Gambarnya orang tua, kiranya mau ulama, karena lupa bawa peci doang, itu lupa jadi pakai pecinya sehingga kelewat botaknya. Jenggotnya segini Bu, Masya Allah, pakai tasbih ya, kalungan, diminum bikin mabok. Tapi yang gambarnya naga, gambarnya beruang, gambarnya badak, diminum enak. Itulah balhum adolnya. Manusia lebih hina daripada kewan, binatang ternak. Itu di Quran sudah dijelaskan. Maka gak usah heran banyak minuman memabukkan gambarnya ganteng-ganteng Bu. Itu topi miring orangnya ganteng karena cuma salah topi doang. Topinya miring sedikit, kalau nggak miring lurus mungkin enak diminum Pak. Ibu juga itu orang tua itu karena nggak lupa bawa peci doang. Kalau pakai peci mungkin diminum enak ya Bu ya. Itu diminum gelogakan bikin mendem, Bapak nggak sadar. Ya nggak Bu? Itulah. Ayo merapat ke pengajian, ke majelis taklim diopeni, ngurip-nguripi agamanya Gusti Allah. Asatidah di sini dihargai, dihormati Bu. Ada yatim semuanya, ayo diopeni bareng-bareng. Ibu di sini berkah luar biasa Bu. Saya duduk di sini bentar sebenarnya, cuman karena sudah tadi sampai setengah 10, jam 10, jam 10, jam setengah. Nggak enak saya, nggak enak sama panitianya.
Takut tanggung jawab nambahin kan gak enak ya kan. Nah, makanya itu. Maka pertemuan yang singkat ini mudah-mudahan kita membawa berkah semuanya ya Bu. Doakan saya Bu, selamat, sehat, terus kuat dakwahnya. Kalau di surga nanti Ibu nggak ketemu saya, tolong cari Bu. Tolong Bu. Biasanya kan orang tua berangkat duluan. Ya Ibu kan sudah berapa sekarang? Ya paling muda berapa? Ayo 35 ada? Seumuran kayak saya ya? Iyalah, mas saya anaknya Ibu ini. Kata Rasul, amaru ummati ma baina sintina ila sab'in Bu. Ingat itu Bu. Sebagian besar umur dari umatku itu 60 sampai 70 tahun. Ibu kurang berapa lagi? Bapak kurang berapa lagi yang di sana? Iya. Golongannya sudah golongan B sebentar lagi. Apa itu? Penyakitnya budek, blawur, beret, beser semuanya. Iya enggak? Udah nggak mulai kelihatan. Naik lagi, umur 70-an lagi, golongan C. Jalannya cenggang, cenggeng, makannya citang, citing, besernya cerat-cerit. Udah. Tinggal nunggu golongan D, diduduk, durugi, dedek. Betul Bu. Ingat Bu, ini saya kalau tak buka ini Ibu pangling sama saya. Saya itu banyak udah penuh. Ya karena tua duluan, umur mah masih sedikit muda lah. Tapi saya ingat mati Bu, sudah mulai meninggalkan dunia hitamnya. Kalau Pak Desorojan sama sama saya. Bapak-bapak yang masih hitam masih bergelut dengan dunia hitamnya. Saya enggak kuat. Mudah-mudahan Ibu istiqomah ya, ben kepretnya dilanjutkan. Bu percaya sama saya, walaupun ceprot, tapi hatinya untuk bersolawat sambung Bu, itu nambah mahabbah. Oh, karena cinta saja bakal diselamatkan, apalagi baca solawat terus. Makmurkan, Bapak Ibu saling membantu, saling support. Bapak nih makat ngaji, monggo Pak. Ibu nih makat ngaji, monggo Bu. Terus disupport. Ketemu di dunia, ya pengennya ketemu di akhirat. Udah sekarang mulai kejarnya ridho Allah, kejarnya Allahnya, jangan surganya, jangan karena takut nerakanya. Gak perlu ditakutin, tapi kejarlah. Jangan sampai kita tidak mendapatkan ridho dari Allah. Itulah yang paling bahaya. Wala takun minal ghafilin, dan janganlah jadi orang-orang yang lalai. Karena kapan lalai? Kalau kau lalai itu pasti kafaro, tertutup hatinya kepada Allah. Diajak pengajian masih taklim, masih bobel aja nggak mau, duduk aja nggak mau, apalagi diceramain kayak gini. Enggak, saya nggak niat ceramah Bu, saya niat ngaji. Kalau saya menceramain saya belum sanggup. Saya niat ngaji sama Ibu sama Bapak di sini. Ibu ya niat ngaji sama saya, bareng-bareng golek belajar ilmu Gusti Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan di dunia wal akhirah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayo kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina wa tuhrina wa maulana Muhammad wa sallam radhiyallahu ta'ala min kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahharuna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal hayat min jamil khairati fil hayati wa batal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullaha fawqa aydihim faman kasafa inma yanqusu 'ala nafsihi wa man 'afa bima 'ahada alayhi Allah fasayutihi ajran 'azima. Allahumma khtim lana bil iman wahtim lana bil islam wahtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ibu bayangkan anak-anak kita,
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al auladan salihina hafidina lil Qur'an wa sunnati fuqaha'i fid din mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Allahumma barik li fi auladi wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atik warzuqni birruhum. Allahumma amla quluba auladina nuran wa hikmatan li qabuli ni'mah wa aslihum wa aslih bihimul ummah. Allahumma aslih lana fi a'immatina wa jama'atina wa amla walina wa ahlina wa barik lana fihim fid dunya wal akhirah. Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfad ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammadin farajan ajilan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cekap semanten antar kawula minta maaf bila mana ada yang kurang sesuai di hati para ibu bapak semuanya. Mohon dimaafkan, mohon diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kesalahan datangnya dari saya, bila pun ada manfaat kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Uzikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami haturkan beribu banyak terima kasih atas tausiah ataupun ujangannya dari kiai kita, yaitu Bapak Ustadz Sugeng Riyadi SE. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi memberikan motivasi buat diri kita, bagaimana kita bisa meneladani dari Rasulullah SAW, baik itu dari sifat sidik, fatonah, amanah,